Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Rehan Alfarisi dengan NIM 22020103 kelas reguler C. Di sini saya akan mempresentasikan materi terkait analisis sentimen dan polarity dan subjectivity dalam teks. Sebelum masuk lebih lanjut, kita harus mengenal dulu apa itu analisis sentimen. Analisis sentimen adalah proses mengidentifikasi dan mengkategorikan opini yang diekspresikan dalam suatu teks. Ini dilakukan untuk menentukan apakah sikap penulis terhadap topik tertentu bersifat positif, negatif, ataupun netral. Adapun tujuan analisis sentimen digunakan untuk memahami persepsi publik terhadap produk, layanan, ataupun peristiwa dan dapat membantu dalam mengambil keputusan, strategi pemasaran, atau penelitian sosial. Adapun pendekatan dalam analisis sentimen, salah satunya pendekatan berbasis leksikon. Biasanya menggunakan kamus kata positif dan negatif untuk menentukan sentimen. Dan pendekatan berbasis machine learning, yakni menggunakan algoritma pembelajaran mesin untuk melatih model sentimen berdasarkan dataset yang sudah diberikan label. Baiklah, selanjutnya kita mempelajari apa itu polarity dan subjectivity dalam teks. Polarity atau polaritas biasanya mengacu pada arah opini dalam suatu teks, apakah itu positif, negatif, atau netral. Adapun skala polaritas atau polarity biasanya berkisaran dari -1 atau sangat negatif hingga +1 atau sangat positif. Sedangkan subjectivity digunakan untuk mengukur sejauh mana suatu pertanyaan didasarkan pada opini, perasaan, atau emosi dibandingkan dengan fakta. Pertanyaan yang sangat subjektif memiliki skor mendekati 1, sedangkan pertanyaan faktual memiliki skor mendekati 0 atau kosong. Di sini saya mempunyai studi kasus menggunakan bahasa pemrograman Python dan pustaka seperti TextBlob atau Feather untuk melakukan analisis sentimen sederhana terhadap teks, berita, atau media sosial. Hal pertama yang harus kalian lakukan adalah mengimport library dengan sintak seperti ini. Saya akan menjelaskan terkait sintak tersebut. Yang pertama, TextBlob. TextBlob adalah library Python untuk pengolahan teks alami. Di sini digunakan untuk menghitung sentimen dari sebuah teks. Sedangkan Pandas digunakan untuk memanipulasi data dalam bentuk data frame. Dalam kata lain, struktur data seperti tabel yang terdiri dari baris dan kolom. Selanjutnya kita harus membuat dataset dengan sintaks seperti ini. Sebuah dictionary data didefinisikan yang berisi satu kolom teks dengan beberapa kalimat dalam bahasa Inggris. Kalimat-kalimat ini adalah contoh teks untuk dianalisis sentimen. Selanjutnya, membuat data frame dengan sintaks seperti ini. Data frame atau DF dibuat dari dictionary data sehingga kita mendapatkan tabel dengan satu kolom teks yang berisi kalimat-kalimat tersebut. Selanjutnya kita masuk ke fungsi untuk menghitung sentimen. Saya mempunyai sintak untuk menghitung sentimen. Poin pertama, get sentiment, berfungsi untuk mengambil parameter teks atau sebuah string dan menghitung sentimen menggunakan text blob. Poin kedua, blob, untuk membuat objek text blob dari teks yang diberikan. Poin ketiga, sentimen, untuk mengakses properti sentimen
dari objek teks blue yang mengandung dua nilai, polarity dan subjectivity. Poin ketiga, polarity. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, polarity adalah skor antara minus 1 atau sangat negatif dan 1 sangat positif. Kita masuk ke poin kelima, subjectivity. Subjectivity adalah skor antara 0 yakni sangat objektif dan 1 yakni sangat subjektif. Fungsi ini mengembalikan dua nilai yakni polarity dan subjectivity. Selanjutnya kita menghitung sentimen untuk setiap teks dengan sintaks seperti ini. Bagian ini menerapkan fungsi getSentiment ke setiap baris dan kolom teks data frame df. Poin ke-1 df, yakni menerapkan fungsi getSentiment ke setiap teks di kolom teks dan mengembalikan pasangan nilai polarity subjectivity. Poin kedua, zip, berfungsi untuk unpack hasil terapan fungsi getSentiment sehingga bisa memisahkan antara polarity dan subjectivity. Kolom baru polarity dan subjectivity ditambahkan ke data untuk menyimpan hasil dari setiap teks. Selanjutnya, menampilkan sebuah hasil dengan sintaks seperti ini. Menampilkan data frame yang sekarang memiliki 3 kolom, teks kalimat asli, polarity, dan subjectivity. Dengan output yang diharapkan seperti ini. Lanjut, kita masuk ke visualisasi. Kita bisa memvisualisasikan sentimen dari teks, polarity, dan subjectivity dengan menggunakan beberapa alat visualisasi seperti Matplotlib dan atau Sybron. Berikut adalah beberapa cara agar kita bisa memvisualisasikan data sentimen, yakni 1 dengan histogram untuk distribusi polarity dan subjectivity. 2. Scatter plot untuk melihat hubungan antara polarity dan subjectivity. 3. Bar plot untuk membandingkan sentimen dari masing-masing teks. Berikut contoh kode untuk melakukan visualisasi menggunakan Matplotlib dan Sybron. 1. Mengimport library. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, dengan sintaks seperti ini. Kedua, mengatur style visualisasi dengan sintaks seperti ini. Ketiga, membuat histogram untuk distribusi polarity dengan sintaks seperti ini. Keempat, membuat histogram untuk distribusi subjectivity dengan sintaks seperti ini. Kelima, membuat scatter plot untuk hubungan antara polarity dan subjectivity dengan sintaks seperti ini. Selanjutnya, membuat bar plot untuk menunjukkan nilai polarity dari masing-masing teks dengan sintaks seperti ini. Demikianlah presentasi terkait apa itu analisis sentimen serta polarity dan subjectivity dalam teks. Jikalau ada salah kata atau penjelasan materi yang kurang, saya mohon dimaafkan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.